نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأنزلت عن بصائرنا وساط الغوايا ونصلي على من أرسلته شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, yang kami hormati aku, nenek mama, adik ulama, jadi pandai juga masyarakat, teristimewa sekali para guru, para ustaz kami yang hadir pada saat ini, ibu-ibu majelis ta'lim, umumnya kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita selalu bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertakar atau mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Tentu kita hanya selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT, semoga ibadah yang kita lakukan ini betul-betul menjadi suatu ibadah yang diterima oleh Allah, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kaji itu sekedar mengulang-ulang atau mengingat-ingatkan kembali, yaitu tentang mengatasi kegelisahan hati kita ini. Ketika hati kita ini sedang resah, sedang gelisah, tidak nyaman, atau tersiruk-siruk darawat, mungkin ada yang kurang dalam diri awak. Adonan harus kita perbaiki di dalam diri awak. Sebelum kita mendapatkan obatnya, harus kita cari dulu apa penyebabnya hatiku selalu resah, selalu gelisah di dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal Pak yang menyebabkan hati kita selalu resah, selalu gelisah di dalam menjalani kehidupan. Di antaranya yang pertama sekali adalah dosa. Jadi penyebab timbulnya gelisah hati itu adalah yang pertama adalah dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, tingkat kegelisahan hati itu semakin tinggi Pak. Ingat itu. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, tingkat kegelisahan hati kita ini semakin tinggi. Kalau ada orang yang mengatakan dengan dosa, jiwanya tenang, hatinya tenang, itu bohong. Walaupun kita calik dari segi raut wajahnya adem, kalem, aman, tapi pada dasarnya orang yang berdosa itu tetap hatinya gelisah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Hai Rasulullah,
anan dikatakan dengan dosa itu. Nah, begitu. Kata Nabi, dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, kemudian kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, itu dosa. Wal ismu malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'inna ilaihil qalbu. Dosa inilah yang membuat hati, jiwa kita itu gelisah dan tidak tenang. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Zar, agak Nabi, hei Abu Zar, bila kamu pernah melakukan suatu kesalahan, jangan dosa gadang lai dosa ketek saja kamu lakukan kecilnya. Kata Nabi, pasti jiwa kamu itu gelisah, tidak tenang, melebihi kegelisahan hati kamu. Kata Nabi, seperti burung yang dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, itu kecil. Padahal juga kita sampaikan dulu, coba cari burung baranala karancanya sangkar dibikin oleh tuannya dari ambil kejadian. Dia pergi makan secukupnya, enak. Dia pergi secukupnya, dimandikan oleh, dibarasiin kandang dimandikan oleh. Model itu sanang di burung. Coba cari orang-orang yang pecandu burung, ya. Pagi hari itu jago lalu, ya. Coba cari, tetap diperhatikan burung, diturunkan, enak. Lalu diberasihin kandangnya, ditukainya, enak, ditambah makan, dimandikan oleh, sangka dibuat lo saranca-rancanya. Tapi yang sifatnya burung itu bagus ya, le nyamannya dalam sangka itu, ingin keluar atau ingin tanangnya dalam sangka itu, ingin keluar dia. Begitulah gambaran kecil Nabi. Kalau ada kita orang yang beriman ini pernah melakukan suatu kesalahan, pasti tidak ingin keluar daripada kesalahan atau dosa itu. Sebab yang namanya dosa itu Pak, ba'abana kita pandainya menyembunyikan suatu kesalahan itu, ya. Walaupun kita bersembunyi di balik kekuasaan ataupun di balik kekayaan, namun suatu saat nanti pasti akan dibongkar oleh Allah. Pasti. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat Allah akan membongkar kesalahan. Adakah manusia itu mengira, kata Allah, bahwa dia itu akan luput dari Allah SWT daripada dosanya? Tidak. Kalau ada orang yang menyangka seperti itu kepada Allah, ya, Al-Ankabut ayat 4 itu baca, ya, itu adalah salah kata Allah. Ada satu kisah, mungkin pernah juga diceritakan di sini, ya, bahwa dosa itu pasti membawa akibat terhadap diri awak. Ya. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang pernah kita ceritakan dulu. Nabi Isa pada suatu ketika ingin bertamasya atau berjalan-jalan, ya. Namun sebelum berjalan itu nyoba kawan untuk kawan di dalam jalan-jalan itu. Sebelum berangkat untuk pergi jalan-jalan itu, disuruh kawan untuk membeli perbekalan. Perbekalan yang disuruh beli cuma 3 potong roti. Akhirnya Nabi Isa, kawan, kita kapai jalan-jalan pailah beli perbekalan untuk kita makan nanti di jalan. Ya lepai kawan tadi beli 3 potong roti. Lah balik dicalian kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, roti lah dibeli 3 buah. Oke, mari kita jalan. Namun di belakang Nabi Isa di dalam perjalanan itu dimakan roti tadi oleh kawannya. Tanpa sepengetahuan Nabi Isa lah dimakan Kemudian dalam berjalan Rasul lapala tibu lati la Rasul mengecil Nabi Isa pada kawannya tadi, kawan. Kita lalamu berjalan lapani Rasul kaki ke berjalan. Paru pun la Rasul lapar. Mari kita beristirahat. Ya. Setelah beristirahat Nabi Isa juga tadi. Ketika beristirahat itulah Nabi Isa menyuruh
temannya tadi membuka perbekalan yang di Bali tadi. Setelah dibuka oleh kawannya tadi, roti dan tigo di Bali tadi ternyata mulai di lantaran dimakan oleh kawan tadi cik di belakang Nabi Isa. Lalu ditanya Nabi Isa, cik Nabi Isa, wahai kawan, tadi ke roti kan tigo di Bali. Iyo, kok tinggal dua lai. Lalu siapa yang memakan roti dan cik tadi? Itu tanya Nabi Isa. Aja kawan tadi, wahai Isa, roti dan cik itu nak tahu apa ustaz saya yang memakan. Padahal inyo nama makan, inyo lo yang betul. Tak tahu lo kecil. Jadi nak tahu lo tak? Bungkui balik. Tak jadi kita makan. Beko saya kita makan. Dibungkui balik. Bajalah Nabi Isa balik. Dia lah panik-panik berjalan, ketemulah di sebuah padang rumput. Di padang rumput itu nampak oleh Nabi Isa seekor rusa yang sedang makan waktu itu. Lalu dengan izin Allah dipanggil rusa tadi oleh Nabi Isa. Rusa pun datang ke depan Nabi Isa. Lalu disembelih oleh Nabi Isa. Setelah disembelih, lalu diambil sebagian dagingnya, dibakar, lalu dimakan oleh Nabi Isa beserta kawannya tadi. Ya. Lakanya paling Nabi Isa juga kawannya tadi. Ya, lalu Nabi Isa bermohon kepada Allah. Doanya Nabi Isa agar rusuh dalam mati tadi bisa hidup kembali. Karena salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah bisa menghidupkan yang sudah mati. Iyo, ketika Nabi Isa sudah berdoa, ya, selesai berdoa, rusuh nelah mati tadi, nelah dimakan sebagian dagingnya tadi. Tagak balik, ini balik. Mencari rusuh ini tadi, akecik kawan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mengucap dong. Ditanya oleh Nabi Isa, nampak kebesaran Allah tadi? Lahi, kebesaran Allah tuah. Nampak sekali nan mati dah bisa hidup balik. Kok ia nampak kebesaran Allah tadi? Asyane memakan roti dan cik tadi. Diuji balik. Tapi dia tetap bersekukuh. Tak mahu dia mengakui kesalahannya tadi. Dusta tadi tetap dia lakukan. Alah barangkali cuma betul 2 kali. Jadi tetap tak tahu. Tak okey. Jalan balik. Laba jalan lu Nabi Isa juga kaunya tadi balik. Panik-panik berjalan. Yang bersobor di sebuah sungai yang begitu besar. Airnya gadang. Kau dicalik, dilewati secara jalan kaki itu tak mampu dilewati. Kenanya? Kini ditanya oleh Nabi Isa, "Wahai kawan, kita harus melewati sungai kuah, harus sampai ke seberang." Ya, baca roh kita lewati. Tidak tahu dia baru Nabi Isa kecipan tadi. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Ya, dengan izin Allah, Pak. Ya, dengan izin Allah setelah selesai Nabi Isa berdoa kepada Allah, sungai yang begitu gadang, airnya gadang tadi bisa dilewati oleh Nabi Isa dengan cara berjalan kaki. Lalu sampai di seberang situ, ya, ditanya oleh Nabi Isa, agak Nabi Isa, wahai kawan, ale nampak kebesaran Tuhan tadi. Lahi, kebesaran Tuhan. Ainan gadang tu, kalau kita lewati tadi secara akal, itu bisa nyewa. Kini dengan izin Allah, ayo kita diberi kesempatan bisa melewati sungai. Subhanallah, alhamdulillah. Mengucap ya. Kau yang nampak kebesaran Tuhan tadi diuji oleh Nabi Isa oleh lalu siapa memakan roti dan cik tadi ya. Tapi dia tetap bersekukuh, dia tak mau mengakui kesalahan dan cik. Dia tak tahu apa Nabi Isa. Lah 3 kali je baru tu sebentar tu saya. Lah 3 dosa. Jadi dosa ketik kau jangan main-main lu. Efeknya gadang kan kayak itu. Kemudian terakhir ujian apa? Ya ketika itu Nabi Isa juga kawanku dia lah jauh berjalan, bertemulah di sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Lalu kecil Nabi Isa, wahai kawan, mari kita beristirahat. Ya ke rumah yang lah ditinggal orang kuah. Serat kita situ sebentar untuk malapen panik. Masuklah Nabi Isa ke dalam. Latibu di dalam tibul ujian balik. Ujian yang lagi oleh Allah. Didatangkan oleh Allah ketika Nabi Isa juga tadi duduk 3 batang emas. Ini ujian terakhir. 3 batang emas. Lalu diambil oleh Nabi Isa. Ya, wahai kawan, kita mendapat rezeki dari kukuah. Dia oleh Allah. Jawaban kawan tadi,
lalu kita ba'ana meko wahai Nabi Isa. Kita bagi nanti. Baca rumah baginya. Ame 3 awak 2. Kan itu. Kita bagi si adil-adil nanti. Baca rojo. Okey di desa tadi. Ya, mari kita bagi. Cie ambil untuk ang. Bahasa awaknya. Ni cie untuk ambo kecil Nabi Isa. Ni cie itu siang. Kecil kau tadi. Ni cie koleko kita ageng kepada orang yang mencilok roti biku. Itu cerita lagi. Dia menangga gadang pembagian kawak tu. Ngakui kesalahan situ lagi. Ngakui kesalahan. Agak cakap. Iyo Nabi Sambu ni memakan roti dan cik tadi. Dia ada keberuntungan barunya akui kesalahan. Di situ Nabi Isa marah. Marah Nabi Isa. Luar biasa marah. Agak cakap Nabi Isa, wahai kawan. Engkau adalah manusia pembohong. Pendusta. Engkau telah mendustai Allah dan Rasul. Sekarang silakan kamu ambil ini semuanya. Ambil semuanya. Mari kita berpisah. Ditinggalkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa bersalam juga kawannya tadi. Nabi Isa pergi, kawannya tadi tinggal. Ya, dah lama kemudian Pak, sudah hilang Nabi Isa dari pandangan mata beliau. Tiba-tiba golongan rampok 3 orang. Golongan rampok mencari kawannya tadi. Memaci-maci Ame tentu timbul niat jahat, ingin merampas emas yang ada tadi. Kawan Nabi Isa tadi pun mempertahankan emas dan ada tadi. Akhirnya apa terjadi? Timbullah perkelahian. Coba bayangkan 1 lawan 3 itu tidak mungkin, kalah yang 1. Akhirnya Pak, kawan Nabi Isa tadi mati, dibunuh oleh perampok. Artinya apa? Ingat, sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, pasti ada balasan kita. Kalau tidak dibukanya di Allah di dunia di akhirat Allah pasti akan membongkar segala kejahatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Itu sekecil apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, penyebab timbulnya kegelisahan di hati awak. Ya, ketika kita menjalani kehidupan ini terlalu banyak menuntut kepada Allah. Tidak pernah bersyukur sekali. Ya, ibarat pepatah mengatakan, ya, mengharapkan burung yang terbang di udara, sementara telur di tangan kita lepaskan. Mengharapkan hujan turun dari langit, sementara air di tempayan kita tuangkan. Mampu sih kan dia tahu. Tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Ya. Mampu sih sakit pusiang tak tanggung 7 kepala. Kenapa? Padahal kaki sehat, tangan sehat. Kehilangan piti 10.000 sih ya. Pusiang 7 keliling minta ampun, padahal masih ada yang bisa kita belanjakan. Padahal Pak, 99% itu berbentuk nikmat yang dari Allah kepada Allah. Hanya 0,1% yang berbentuk ujian yang berikan Allah kepada Allah. Coba tanya ambo ke ibu-ibu, mana banyak sehat atau sakit oleh Allah dari awak? Mana banyak? Banyak sehat. Banyak sehat. Kenapa? Cuma cie si doa lalu dikabulkan oleh Allah kepada awak. Awaklah melupakan nikmat Allah. Ya, cie si baru doa lalu dikabulkan oleh Allah. Kita merasa orang yang paling dirugikan. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih senang syukur. Senang. Ya. Ada 3 hal ya yang harus kita lakukan agar hati kita kuat. Selalu ingat anan dagi oleh Allah kepada Allah. Ingat. Anan pertama, selalu cari ke bawah. Cari ke bawah. Ya, cari kepada orang yang mendapatkan nikmat yang lebih sedikit daripada awak. Ya, awak sehat, orang sakit, awak masih bisa ke masjid, orang tak bisa. Itu kita syukuri. Coba cari kawan kita di Palestina apa? Palestina apa? Tidak pernah merasakan nikmatnya tidur di atas kasur mereka. Tidak pernah merasakan. Tidak pernah merasakan nikmatnya makanan. Hidup mereka dihantui, diburu. Ya, dengan kematian. Begitu saudara kita di sana, tidak bisa beribadah dengan tenang. Tapi kita di Indonesia ini nyaman, tenang. Kapan saja mau datang ke masjid, aman, tenang.
Tapi kebanyakan kita yang tidak mau datang ke masjid, kan kayak gitu. Luar biasa syukur kita. Ya. Di Gaza sana sudah lebih daripada 60 masjid yang hancur. Ya. Sudah banyak rumah sakit yang sudah dijadikan kuburan massal. Luar biasa, tidak ada ketenangan. Bahkan sampai hari ini sudah lebih 19.000 jiwa yang sudah mati, meninggal akibat kebiadaban Zionis Israel ini. Luar biasa. Luar biasa. Kita nyaman. Alhamdulillah. Syukur kita masih bisa dengan tenang untuk melaksanakan ibadah. Coba cari pula saudara kita muslim di Bulgaria mendapatkan perlakuan yang tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun dari pemerintahan mereka. Komunis Bulgaria sudah mengubah masjid di sana sebanyak 1.200 masjid menjadi bar. Luar biasa, menjadi diskotik. Bahkan ada satu masjid yang tertua di sana mereka jadikan sebagai WC umum. Luar biasa. Begitu tidak nyamannya beribadah mereka di sana. Coba bayangkan. Itu tekanan komunis di sana terhadap kaum muslimin. 1.200 masjid mereka jadikan bar, mereka ubah menjadi bar, diskotik. Coba bayangkan, masjid tertua ternama di sana dijadikan WC umum, luar biasa. Kita di Indonesia aman, nyaman. Alhamdulillah, kapan saja kita mau beribadah ke masjid, ya syukur kita. Lihat ke bawah. Jangan cari kati saja dari itu. Kalau kita selalu memandang kati tarise, nikmat Allah itu tidak akan pernah terasa. Tidak akan pernah terasa. Ya. Tidak pernah terasa. Unzuru ila man huwa asfala minkum, kecil Nabi. Pandanglah olehmu orang yang berada di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali kamu memandang kepada orang yang berada di atasmu. Kalau kamu selalu memandang orang yang berada di atasmu, kamu tidak akan pernah merasakan nikmat Allah ada di hatimu, kata Rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar kita selalu merasakan nikmat Allah itu selalu ada pada diri kita, sadari Pak, anan kita sadari segala yang kita terima dari Allah wajib nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Wajib kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyu berbentuk haratu ya. Nah, itu ditanya nanti. Ditanya di mana kita dapat, kama kita belanjurkan. Halaluha hisabun, kecil Ali bin Abi Thalib. Yang halal saja kita cari, banting tulang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, halal itu. Ditanya, dihisab nanti. Apalagi yang haram, haram iqabun, kata beliau. Yang haramnya pasti ada iqabnya. Pasti ada iqabnya. Masalah umur pun juga akan kita pertanggungjawabkan nanti. Bahkan hari ini atau bulan ini kita sudah di penghujung tahun ini. Rasanya kemarin kita memperingati tahun 2023. Nah, besok lagi seminggu lagi atau 10 hari ke depan lagi itu sudah kita tinggalkan. Cuma sebentar. Begitulah umur. Ya, dari tahun ke tahun berganti. Ya, pasti akan kita pertanggungjawabkan pula nanti di hadapan Allah. Nah, ini harus kita sadari. Harus kita sadari apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, besar ataupun kecil, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar hati kita ini merasakan nikmat Allah itu ada pada diri kita atau selalu diberikan Allah kepada kita. Anan kita lakukan. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah. Doa kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah, agar selalu mensyukuri apa yang sudah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Ini Bapak Ibu yang kami. Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan ya agar hati kita ini selalu dekat atau selalu ingat akan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yang pertama tadi ya,
selalulah memandang ke bawah. Ya, jangan sekali-kali kita selalu memandang ke atas. Yang kedua, sadari bahwa segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kecil ataupun besar, itu pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah, ya, agar hati kita ini selalu tunduk dan selalu ingat akan pemberian, atau selalu dituntun oleh Allah SWT untuk ingat atas pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang kedua. Penyebab timbulnya kegelisahan di dalam hati kita adalah, ya, terlalu banyak menuntut kepada Allah dan tidak pernah mau bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, penyebab timbulnya kegelisahan hati itu adalah terlalu rakus terhadap dunia ini, terlalu cinta kepada dunia atau hubungan dunia. Ingat, cinta kepada dunia tidak ada larangan, tidak ada larangan. Malah disuruh oleh Allah maupun Rasulullah, apalagi Rasulullah tidak ingin umatnya miskin, umatnya ingin sejahtera, ya. Tapi ingat, kalau kita terlalu hubur dunia, terlalu terhadap dunia, rakus terhadap dunia, ini akan menimbulkan kegelisahan di dalam hati. Kenapa? Karena kalau kita sudah rakus terhadap dunia, yang adu di dalam pemikiran kita apa? Cari popularitas kan gini. Nah, cari uang yang banyak, jabatan yang tinggi, ya, pergi gelap, pulang gelap. Itu yang terlintas di otak kalau itu sudah tamak dengan dunia, terlalu rakus terhadap dunia. Ini yang terlintas, ya. Cari popularitas, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, pergi gelap, pulang gelap, diri tidak pernah terurus, anak berantakan di rumah. Begitulah aktivitas orang yang hubur dunia atau rakus terhadap dunia sampai akhir hayat. Ingat Pak, ingat, sebanyak apapun yang kita cari, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, setinggi apapun pangkat yang kita raih, namun pada satu saat pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada, pasti akan kita tinggalkan. Ya. Ingat, malah fikih Islam sudah menggariskan, kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada satupun benda yang boleh ikut bersama kita ke liang kubur, kecuali hanya kain kafan. Kain kafan itu sudah untung, sudah bagus itu Pak. Kenapa? Karena kita lahir ke dunia ini tanpa apa-apa, cuma tubuh mungil kecil telanjang, tidak ada membawa apa-apa. Kembali ke hadirat Allah juga dengan sesuatu yang tak berharga, cuma kain kafan. Kemudian yang keempat, penyebab timbulnya kegelisahan hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah mengkonsumsi makanan yang haram. Ingat, mengkonsumsi makanan yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena sebabnya. Haram karena zat itu apa? Ya, zat itu non haram. Zat itu bana dan haram yang dilarang oleh Allah maupun Rasulullah kita makan ataupun kita minum. Contoh, anjing. Ya, anjing itu nas, ada nasnya yang diharamkan oleh Allah, tak boleh kita makan. Babi haram menurut kita orang yang beriman atau orang Islam, tidak boleh kita makan. Khamar tidak boleh kita minum. Narkoba itu haram, itu zat, itu bana yang haram. Atau haram karena sebabnya, penyebabnya yang menyebabkan haram, tidak boleh kita makan. Contoh, ya, pada dasarnya makanan itu halal, tapi penyebabnya yang menyebabkan haram. Contoh, bare itu halal atau haram tuh? Halal. Tapi kalau bare itu di Bali dia apa-apa aku dengan uang judi, sudah bampuknya di lapangan itu atau di lapau itu, manangnya di Bali juga bare, menjadi haram dia. Penyebabnya itu yang menyebabkan haram. Contoh, sayur bayam itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau ibu-ibu ambil isi di ladang orang, di sawah orang tua, anda diminta doang.
Itu menjadi haram. Penyebabnya tadi yang menyebabkan haram. Ya, luar biasa. Ada lagi ini yang banyak terjadi, ya, apalagi di kampung-kampung macam itu ya, yang suku ambil ya tanah orang, misalnya di perbatasan tua, wah ingin lawi itu tanah awak. Nah, diambil ke sejangka. Akhirnya tanah orang tambah tanah awak tambah lawi. Jangankan semeter, 1 jengkal aja kita ambil tanah orang, Bu. Tak tanggung-tanggung sudah. Azab yang diagih oleh Allah ya. 1 jengkal saja tanah orang diambil di awaknya, nanti di akhirat hukuman Allah apa? Digantungkan ke leher awak 7 lapis bumi, 7 pitala bumi ini ke leher awak. Amparalah ke gadang musuh. Ingat itu, ya, itu masalah ya di perbatasan rumah awak. Kadang-kadang itu kan sering itu, perbatasan tanah di kampungnya, parak segala macam sawah, orang suka ngambil dari pancang ini bisa berubah ke pancang sana. Jangankan 1 meter, 1 jengkal saja kita ambil hak orang, tanah orang, itu hukuman Allah nanti digantungkan ke leher orang yang seperti itu 7 pitala bumi ini. Coba bayang, para kabar itu. Jadi ingat Pak, kalau kita selalu mengkonsumsi makanan yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena sebabnya, itu berarti kita sudah mengalirkan darah yang haram ke dalam tubuh kita ini. Kalau kita sudah mengalirkan darah yang haram ke dalam tubuh kita ini, berarti kita sudah membukakan jalan atau rongga ke dalam tubuh kita ini untuk memudahkan syaitan untuk masuk ke dalam tubuh awak. Kalau syaitan sudah masuk melalui rongga yang haram atau darah yang haram ke dalam tubuh awak, hanya selalu membisikkan. Syaitan tadi selalu membisikkan ke hati awak, babuik jahit dan babuik dosa tadi. Itu makanya Pak Bu, ya, walaupun kita cari pitinya banyak, enak, uangnya banyak segala macamnya cukup, tapi nya mudah, ya, kemarah, temperamental segala macam. Jadi lantaran apa? Karena suka mengkonsumsi makanan. Itu makanya orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram, dia pemarah, nah, ya, suka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu bagaimana cara untuk mengatasi kegelisahan hati kita itu? Dan pertama yang harus kita lakukan tak lain adalah bertobat kepada Allah. Sebab yang namanya dosa itu pembatasnya adalah bertobat. Pemutus daripada segala kesalahan itu adalah bertobat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau kita tidak bertobat, ujung salah itu tidak ada. Pemutus daripada segala kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mengatasi. Kemudian yang kedua, selalu hendaknya berintegrasi dengan Al-Qur'an. Baca rohnya. Kita baca Al-Qur'an, kita hayati, kita amalkan. Hendak darah kita tersiru-siru kama kita pai. Ya, pakai hiburan malam segala macam, tidak seperti itu. Ambil air wudhu, bersempuh di hadapan Allah, minta ampun, baca Al-Quran dengan baik. Insya Allah hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, darah dan tersiru-siru itu insya Allah akan menjadi tenang Pak. Hendak hati gelisah baik ke diskotik, hati gelisah baik minum-minuman, itu tidak akan menenangkan hati. Kalau hati yang gelisah, ambil air wudhu, bersempuh di hadapan Allah, baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, kadang-kadang kita tidak mau membaca Al-Quran. Nah, kita tinggalkan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran itulah obat, penawar daripada segala kegelisahan hati kita ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi hati yang sedang resah dan gelisah? Seringlah mendatangi guru, para ustaz, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Tidak sekedar didengar. Ingat Pak, apapun yang sudah kita peroleh, ilmu apapun yang sudah kita terima, tidak kita amalkan, kita akan dikekang oleh neraka. Man katama ilman fahuwal lujam bil lujami minan nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang sudah tahu dengan satu ilmu,
kemudian tidak disampaikan kepada khalayak ramai dan tidak diamalkannya dengan baik, maka dia akan dikekang oleh Allah dengan kekangan neraka yang sangat dahsyat. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatasi kegelisahan hati itu? Berusahalah sekuat tenaga kita ini untuk tidak lagi mengkonsumsi makanan yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena sebabnya. Inilah keempat cara untuk mengatasi kegelisahan. Oleh karena itu Pak, mari sama-sama kita beningkan hati kita ini yang selama ini lagi itu hitamkan dengan berbagai perbuatan dosa. Apalagi kita sekarang ini sudah di akhir tahun 2023. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan di akhir tahun 2023 menyongsong 2024. Yang pertama yang harus kita lakukan Pak, bersyukurlah kita kepada Allah SWT atas segala apa yang sudah dikaruniakan atau yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali nikmat umur, ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu. Salik ke muka, salik ke belakang, salik kiri kanan. Aduh kawan awak selamuku berjemaah awak masjid kini sudah berangkat mendahului kita. Kini kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang masih diberi kesempatan oleh. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan dapat merubah ya segala amalan ibadah kita dari yang tidak baik kepada yang baik, meningkatkan ibadah kita kepada Allah dari yang kurang selamaku, mari kita sempurnakan. Nah, ini. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, muhasabatun nafs, ya. Mari kita berusaha mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 ini yang lalu. Kalau di 2023 yang lalu masih banyak kesalahan yang kita lakukan, mari hendaknya kita berniat di 2024 ini berusaha untuk tidak melakukan kejahatan lagi atau kesalahan lagi. Kalau di 2023 yang lalu masih banyak kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan, mari di 2024 ini mari kita tutup kekurangan-kekurangan itu dengan menambah dengan berbagai amalan sholihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, ya, perhatikanlah segala amal yang kita lakukan di masa yang lalu. Ya, perhatikan di segala amal yang kita lakukan di tahun yang lalu. Seperti apa yang kita katakan tadi, kok masih kurang. Apakah dari segi bacaan, apa dari segi kualitas, apakah itu dari segi kuantitasnya, mari kita sempurnakan. Ya, kalau kurang-kurang puasa Senin Kamis kemarin ini, nah mari kita sama-sama berniat untuk di masa yang akan datang jangan kita tinggalkan lagi. Sebab Bapak Ibu yang kami hormati, semakin bertambah ya, semakin berganti tahun, usia kita makin bertambah dan jatah untuk tinggal di alam dunia ini semakin berkurang. Sebab alam ini selalu berputar, matahari itu selalu terbit, waktu itu selalu berjalan, hari, minggu, bulan, bahkan tahun selalu meninggalkan usia kita ini. Yang semakin hari kita ini semakin tua, bukan semakin muda lagi, dan semakin dekat ke liang kubur kita masing-masing. Disadari atau tidak kita sadari, kita yang ada di masjid sekarang ini sedang antrian panjang untuk bertemu dengan kematian itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, berganti tahun mari sama-sama kita introspeksi diri kita untuk di masa-masa yang akan datang. Ciptakanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, ciptakanlah akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada dunia yang kita tempat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan analah kita karajukan untuk hari esok.
Karena hari esok itu sangat penting, Pak. Hari esok itu sangat penting. Sebab Rasulullah pernah katakan, bila Anda berada di waktu sore, jangan Anda tunggu lagi waktu pagi datang. Bila Anda berada di waktu pagi, jangan Anda tunggu lagi waktu sore datang. Artinya apa? Bila kita sudah berada di waktu atau di tahun 2024 nanti, jangan ditunggu dulu 2025 mulai untuk bertaubat atau beribadah kepada Allah. Sebab kita hidup di atas dunia ini, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, itu seperti pedagang. Pedagang. Kalau pedagang yang baik, sebelum dia berdagang, dia harus memperhatikan barang dagang. Diperhatikan dengan baik kualitas barangnya. Kalau diperhatikan baru dijual. Lasa-lasa dijual harus lu diperhatikan balik. Ana diperhatikan. Lebar untung atau rugi. Kalau rugi gitu kita cari sumber kerugian. Dari mana sumber kerugian? Yang ditaruh itu. Kalau ditaruh itu lah rugi bangkrut doanya. Kalau kita beruntung, cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amod itulah gambaran orang Islam hidup dan tidur seperti pedagang tadi, kata Imam Al-Ghazali. Ya, segala kewajiban yang sudah dituntunkan oleh Allah kepada awak lah bisa kita laksanakan. Itu baru pulang pokok awak baru. Pulang pokok kalau kita mati sampai ke akhirat nanti pulang pokok baru. Baca mencari keuntungannya lah, dan kewajiban dan wajib diperintahkan Allah lah tapi kita laksanakan. Mari sama-sama kita tambah dengan berbagai amalan sunnah. Itu keuntungan. Bentuk kerugian apa yang kita peroleh di dunia? Segala yang sudah diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, ya, larangan Allah kita laksanakan. Itu bentuk kerugian besar yang kita terima dari dagangan kita nanti di alam akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, mumpung waktu masih ada, kesempatan masih dikasih oleh Allah, roh masih bersatu dengan jasad kita, ya, di tahun 2024 nanti, mari kita sama-sama memperbaiki dari segi amal ibadah kita, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kalau dari segi kualitasnya, ya, mana yang kurang kita ya cukupkan, mana yang kurang baik kita perbaiki, ya, baik dari segi bacaan, tata caranya, ya. Dari segi kuantitasnya banyaknya kurang, mari kita tambah. Kalau selama kurang-kurang puasa Senin Kamis, mari kita laksanakan. Kalau selama kurang-kurang ya sunat-sunatnya, ya rawatibnya, mari kita laksanakan. Ya, kalau selama dalam tata cara beribadah, ya umpamanya beruduk saja tidak selesai, mari kita sempurnakan di tahun-tahun ini. Sebab Bapak Ibu yang kami, kalau masalah kecil itu kadang-kadang dianggap remeh di orang. Dianggap remeh, padahal walaupun itu ketek, tapi efeknya gadam. Ya, kesalahannya. Contoh, beruduk saja, bersuci saja, kalau tidak sempurna, itu efeknya gadam. Sebagaimana yang mau contohkan dulu. Ya, bagi kita laki-laki banyak yang boleh. Itu pada umumnya banyak yang berdiri ketika buang air. Ketika dia bersuci, itu dia bersuci hanya membersihkan ujung-ujung ujung-ujung tempat keluar air tadi. Lalu timbul pertanyaan, bersuci seperti itu sempurnakah kita bersuci yang seperti itu? Tidak sempurna, tidak sempurna. Sebaiknya kalau kita buang air untuk bersuci, duduk kita cebok depan belakang, itu baru sempurna. Kau tidak ala buang air tangga, bersucinya hanya sekedar yang dikeluarkan itu aja. Tidak sempurna. Kalau suci aja tidak sempurna, bagaimana wuduknya akan sempurna? Ingat, kalau wudhu tidak sempurna, jangan harapkan sholat itu akan khusyuk. Jangan harapkan sholat itu akan khusyuk. Itu makanya yang saya katakan tadi, walaupun itu kecil menurut pandangan kita, tapi efeknya besar. Ikulah mau cari lelaki yang tu pintu kubur lah condong waktu hari itu ke bare, tata cara berwuduk pun tidak selesai. Tata cara bersuci pun tidak selesai kadang-kadang. Ya, itu yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depannya Bu, ya, dalam segi ibadah mari kita sempurnakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Apalagi dalam masalah ibadah sholat. Dari awal tidak selesai sampai akhir pun tidak akan selesai. Termasuk masalah dalam bersuci tadi. Kalau bersuci tidak selesai, wudu tidak akan selesai. Kalau wudu tidak selesai, sholat jangan diharapkan akan diterima oleh Allah. Juga tidak akan selesai. Mari sama-sama kita sempurnakan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu membatasi kita,
sekali lagi mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang akan datang, hendaknya dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah diberikan Allah, terutama sekali nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita. Demikian saja, perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.